Jadi gini rekan-rekan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, ya Pak Oto, bahwa kami melihatnya hanya secara umum ya disampaikan bahwa advokat itu kan dibungkus atau diatur ya dalam yang namanya kode etik advokat. Di dalam kode etik advokat itu kan jelas ya perilaku seorang advokat yang boleh dan yang tidak boleh dan yang layak, kan gitu. Saya pikir perilaku seorang advokat ini kan tidak apa namanya tugas utama seorang advokat itu kan sekali lagi ya yang tadi disampaikan menegakkan keadilan, lalu apa namanya mendampingi kepentingan kliennya. Jadi kalau seperti yang kejadian-kejadian kemarin ya secara umum kita melihat memang ya tidak patut ya kalau itu terjadi di depan umum, apalagi di persidangan dengan alasan apapun. Tapi perlu kita ingat bahwa ini kan perilaku bisa sampai demikian, itu juga kita harus lihat sebab dan akibat apapun alasannya ya, dikatakan tetap tidak diperbolehkan, itu kebablasan. Dan ini tentu kita harus apa namanya memperbaiki perilaku. Sekali lagi saya sampaikan, khususnya di Pradi ya, di Pradi kiri kita ini kan mempunyai apa namanya kode etik yang jelas ya, yang saya pikir ini diadopsi oleh semua advokat yang berpraktek di Indonesia ya, bahwa di dalam muka persidangan, di muka umum ya. Ketika kami waktu menangani kasus Vina di Cirebon juga sama kan, bahwa saat itu sempat sidang dinyatakan tertutup karena menyangkut asusila waktu PK 7 terpidana di kasus Vina di Cirebon. Tapi kami melawannya atau membantahnya di muka persidangan berdasarkan kaidah-kaidah tugas seorang advokat. Ya, kami cukup keras bersitegang, tapi kita tetap menjaga kesopanan dan menjaga etika. Sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa ini sesuai dengan apa namanya, ini kami tidak akan membahas tentang susila. Kami tahu memang kalau menyangkut kesusila ini harus dinyatakan tertutup, itu aturan hukum pidana. Saat itu di dalam pengalaman kami menangani di PK yang cukup viral dan diliput oleh sekian banyak live ya dari stasiun televisi, itu sama. Kami bernegosiasi dengan hakim, akhirnya kita sepakat bahwa kalau hal yang membahas tentang kesusilaan itu dinyatakan tertutup. Tapi kalau yang tidak menyangkut kesusilaan dinyatakan terbuka untuk umum. Itulah jalan keluarnya. Saya pikir itu yang harusnya dalam menyampaikan itu bisa nego. Ya, bisa nego itu bisa menyampaikan kepentingan seorang klien itu. Kami sering kok alami yang begitu di dalam muka persidangan. Saya pikir sampaikan dengan cara-cara yang baik dan sopan dan baik. Ya. Oke, tapi ketika akhirnya kan mendapatkan konsekuensi, artinya bahkan mendapat sanksi dan ya kemudian buruk, bahasnya akan dicabut. Itu seperti apa sikap para advokat dua foto ini yang telah diduga melanggar ini? Aduh, itu bukan bidang saya untuk mengomentari ya, sesama advokat ya, sama rekan di advokat. Saya pikir biarlah urusan itu kan ada Dewan Kehormatan yang membahas tentang pelanggaran etik dan juga dari pengadilan tinggi ya yang sudah katanya membekukan apapun bahasanya. Ya saya pikir nggak dalam ranah kami lah untuk mengomentari itu. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk jadi advokat lagi atau untuk berita acara seperti itu sudah dilakukan, ada syaratnya nggak sih? Untuk apa? Untuk mendapatkan kembali. Enggak, itu kan tadi disampaikan bahwa salah satu syarat itu kan perintah undang-undang. Seorang advokat adalah yang mengangkat itu adalah organisasi advokat. Tadi Prof. Oto sampaikan dalam pembekalan tadi kan, sampaikan ketika mengangkat advokat itu belum bisa beracara, belum bisa berpraktek kalau belum melakukan sumpah seorang advokat di pengadilan tinggi ya, di depan ketua pengadilan tinggi. Itu kan bunyi undang-undangnya begitu ya, bahwa bukti bahwa dia sudah mengucapkan sumpah sebagai seorang advokat itu terbitlah berita acara sumpah ya yang disampaikan ya, bahwa itulah yang menjadi modal kita untuk beracara. Kalau salah satu dia sebagai anggota advokatnya sudah dibekukan, saya pikir dengan otomatis sumpahnya walaupun masih ada, saya pikir dia udah nggak bisa beracara. Karena yang mengangkat advokat itu adalah organisasi advokat, ya
Tapi kan nyatanya kan karena begitu banyak organisasi advokat inilah yang menjadi gitu ya teman-teman ya.